terjadi. Orang-orang yang berada di lapangan seperti ini tidak lain hanyalah pekerja lapangan alias suruhan. Di belakang pekerja lapangan jelas ada bos-bos penyandang dana. Selama ada pihak-pihak yang menadah komoditas curian ini, sepanjang itu juga para pencuri memiliki pasar. Jalan raya yang dimana itu seharusnya tidak diperbolehkan karena setiap penambangan harus mempunyai jalan sendiri. Nah, di sini modus seperti inilah bagi penambang ilegal ini dengan cara memasukkan ke kontainer untuk memuluskan perjalanan mereka sampai ke jeti atau dermaga pengiriman di pinggir sungai Mahakam. Batu bara hasil curian dikemas sedemikian rupa yang membackingi. Disinilah menariknya, peredaran batu bara sebenarnya sudah diatur sedemikian ketat. Setiap pengangkutan dan penjualan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal barang. Surat ini dikeluarkan oleh perusahaan pemegang konsesi. Kong kali kong orang dalam juga turut menyumbang peran dalam praktik penambangan ilegal. PT IBP termasuk salah satu pemilik konsesi besar seluas 23.000 hektar. Lantaran inilah potensi pencurian batu bara menjadi hal tak terhindarkan. Terlebih sebagian konsesi yang dimiliki belum sepenuhnya dibebaskan. Kondisi ini juga yang dialami oleh perusahaan tambang ini. Peredaran batu bara ilegal merupakan tindak kejahatan yang terorganisir dari hulu ke hilir. Tidak menutup kemungkinan juga melibatkan oknum-oknum aparat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan. Tidak mungkin secara psikologis, ya, siapapun itu secara pribadi atau secara organisasi melakukan itu tanpa ada dukungan-dukungan luarnya, ya kan? Kenapa? Karena ini tidak hanya di hulu. Coba perhatikan hilirnya. Kemudian dalam berprosesnya juga tidak sehari dua hari, perlu waktu, dan selesai itu pun mereka akan dibawa ke hulunya. Hulunya itu apa? Pelabuhan. Nah, jeti. Nah, jetinya kan ada izin semua gitu ya. Kenapa bisa keluar? Pakai surat siapa gitu ya? Saat disinggung mengenai pengawasan praktek pencurian batu bara dan penambangan ilegal, Gubernur Kalimantan Timur menjawab tidak memiliki kewenangan. Sebaliknya, meminta kami menanyakan ke pemerintah pusat. Lebih bagus kamu tanya ke pihak pusat. Pihak pusat aja. Kalau dari kita tidak punya kewenangan mengawasi tambang, tidak punya kewenangan. Tapi bapaknya yang punya wilayah Pak soal pencurian. Dia punya wilayah dan urusan. Undang-undang kamu lihat di undang-undang bukan urusan wilayah. Tapi mereka itu holding di jalan raya itu kenapa? Merusak jalan-jalan di Jakarta. Kembali lagi kau tanya di Jakarta. Kenapa jadi tambang marak terjadi gitu aja. Hasil pertemuan pemimpin kelompok negara G20 di Roma, Italia, telah menyepakati untuk menyetop pendanaan internasional untuk pembangkit listrik tenaga uap. Targetnya dilakukan bertahap sampai batas waktu tahun 2030 untuk negara kaya dan 2040 untuk negara-negara miskin. Pertanyaannya kemudian, apakah momentum itu akan memberangus praktek pertambangan ilegal ataukah justru makin subur mendekati detik-detik penghabisan? Metro TV. Jalan raya yang dimana itu seharusnya tidak diperbolehkan karena setiap penambangan harus mempunyai jalan sendiri. Nah, di sini modus seperti inilah bagi penambang ilegal ini dengan cara memasukkan ke kontainer untuk memuluskan perjalanan mereka sampai ke jeti atau dermaga pengiriman di pinggir sungai Mahakam. Batu bara hasil curian dikemas sedemikian rupa bara terjadi. Orang-orang yang berada di lapangan seperti ini tidak lain hanyalah pekerja lapangan alias suruhan. Di belakang pekerja lapangan jelas ada bos-bos penyandang dana. Selama ada pihak-pihak yang menadah komoditas curian ini, sepanjang itu juga para pencuri memiliki pasar.